Eh, Tentang gelombang cintanya Buya pada malam hari ini, menurut saya mungkin ya, ada sebuah kalimat yang dihapus, dihilang di awal di judulnya itu ya. Karena kan judulnya kan kafilah tetap berlalu. Biasanya ini kan dikaitkan dengan pernyataan anjing yang menggonggong. Ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Biarkan anjing kebencian terus menggonggong, kafilah cinta tetap berlalu. Ya. Mungkin ada sebuah kalimat yang dibuang di situ. Kemudian kaitan dengan materi yang di kandungan yang ada dalam gelombang cinta ini, saya kaitkan dengan bait-bait dari Rumi, Jalaluddin Rumi. Kalau mau saya simpulkan dalam sebuah kalimat yang pendek, yang paling hot tadi kan juga diisyaratkan oleh Prof. Hang tadi ya, psikolog kita, tentang cermin tadi, tentang bagaimana bercermin. Dan di awal Buya mengatakan bahwa si pria, si laki tadi tidak mendendam, dan dia mengatakan aku tidak mendendam di awal baitnya. Nah di sini kalau saya simpulkan dalam sebuah kalimat yang pendek, adalah inti materi daripada gelombang cinta pada malam hari ini adalah masalah kufu. Masalah kufu fil hub. Nah, nanti akan saya tanyakan ke Buya ini. Jadi keselarasan, keserasian. Menarik, Rumi dalam baitnya tidak kurang dari 42 kali membahas masalah kufu ini, masalah keselarasan ini. Jinsiyah lakal atau sinhiyah dalam bahasa Arab. Kata Rumi, alam ini dibangun berdasarkan keselarasan, keserasian, ya, ketertarikan antara lawan jenis, dan setiap benda itu punya lawan jenis, tidak terkecualikan manusia, bukan hanya manusia, seluruh benda punya lawan jenisnya, dan masing-masing berusaha untuk menariknya, mendapatkannya, nggak peduli keterbatasan apapun, kata Rumi, ya, dan itu adalah sifat daripada alam wujud, kata Rumi. Dan, nah ini yang menarik kata Rumi, ketertarikan ini bersifat batin, tidak bersifat dohir. Jadi bisa jadi secara dohir tidak kufu. Ya tadi disyaratkan dalam baitnya Buya, gelombang cintanya Buya malam hari ini enggak kufu. Yang satu miskin misalnya, bawa mobil jadul ya kan. Dan yang lebih menarik lagi, wajahnya enggak kufu, pas-pasan satunya. Perempuannya cantiknya kebangetan, nah ini laki-lakinya jeleknya kebangetan juga. Jadi secara dohir tidak kufu, tapi menurut Rumi luar biasa ini Buya, memberi sebuah isyarat yang luar biasa ini. Ini justru kufu, dan alam itu kufunya bukan dohir, kufunya batin. Iya, kufunya batin. Nah, ini mungkin nanti saya minta penjelasan lebih jauh dari Buya. Kemudian yang terakhir, saya ingin tanya Buya, kaitannya dengan pembahasan tadi yang pertama ya, masalah kitab Fathur Rabbani tadi, masalah menemukan mursyid. Ya, seringkali, dan Buya sudah menjelaskan bahwa seringkali orang gagal dalam menemukan mursyid, syekh tariqah. Ya, dan seringkali orang tertipu kepada karomah atau mukasyafah. Saya ingin Buya menjelaskan tentang mukasyafah. Jika orang terhubung, memiliki akses ke alam gaib, baik dengan bantuan jin atau apapun, kemudian itu dinilai orang itu orang hebat, orang itu orang pintar, orang benar, dan kemudian dijadikan rujukan dalam masalah agama. Nah ini, apakah orang yang ahli jin itu, terutama kan yang bisa memberitakan hal-hal yang gaib, itu bisa kita deteksi Buya, apa orang itu memang ahli jin atau ahli ma'rifat? Kadang-kadang kan orang awam sering terkecoh itu. Apakah itu menunjukkan sebuah magom, mukasyafah? Dan mukasyafah yang benar itu seperti apa? Mukasyafah datangnya dari Allah atau dari setan? Nah, itu saya minta penjelasan dari Buya. Kemudian pertanyaan yang kedua Buya, ada sebuah keterangan yang mengatakan begini. Mungkin Buya pernah menjelaskan di tempat lain, tapi saya ingin dengar langsung dari Buya.
Annasu kulluhum halka. Semua manusia akan hancur kecuali orang yang alim. Illal alimun. Orang alim akan hancur ya, kecuali orang yang beramal, yang mengamalkan. Kemudian yang mengamalkan juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun itu berada dalam ancaman yang besar. Apakah jalan menuju kebenaran ini sesulit itu? Sampai yang ikhlas saja itu berada dalam ancaman yang besar. Ini kalau tahu benar nggak tahu ini pernyataan dari mana, saya belum telaah. Saya minta apa namanya nanti penjelasan dari Buya tentang pernyataan itu. Anyway, saya ucapkan apa namanya terima kasih Buya atas gelombang cintanya pada malam hari ini yang luar biasa, yang memberikan kepada kita sebuah pencerahan yang baru masalah kufuk dalam hub dalam cinta. Dan kenapa Buya, kalau bolehkah misalnya, kenapa kita tidak masukkan misalnya kufuk dalam mahabbah dalam cinta ini salah satu ukuran untuk mencari jodoh? Kenapa orang hanya melihat hal-hal yang lain? Cinta itu tidak dimasukkan dalam masalah kufuk dalam hub. Saya minta keterangan lagi dari Buya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalam. Kemudian yang kedua tentang jalur mukhasafah, ini Buya. Dan kemudian tentang manusia hancur kecuali yang alim pun akan hancur kecuali yang beramal akan hancur kecuali yang ikhlas. Itu udah 3 poin. Silahkan ya. Buya. Yang pertama ingin saya katakan, jangan terburu-buru kita mengangkat seseorang yang ketemu di tengah jalan ya. Sekilas selintas lalu kita mengatakan saya punya sahabat. Itulah makanya jangan sampai kita akan keluar kekecewaan mengatakan betapa persahabatan kita mudah berubah. Masalahnya ketemunya di jalan selintas. Mursyid juga sama. Ya, sahabat juga sama. Coba diteliti dulu, dilakukan investigasi dulu, diklarifikasi dulu, di apa lagi? Klarifikasi. Kalau dicocokkan dengan ininya ya, tabayun katanya gitu. Ya bukan di bahasa KPU kalau calon bupati itu ijazahnya tes and proper. Klarifikasi mungkin. Di tes and proper. Apa? Diklarifikasi juga. Diklarifikasi. Betul nggak mondoknya di pesantren ini? Kan gitu. Jangan kita ketemu di jalan orang bisa sulap-sulapan langsung kita angkat jadi mursyid. Ternyata kencingnya udah berdiri, nggak cebok lagi. Ya, suruh memulai sholat, bahasanya surat Al-Kafirun, la abudu la tabudun wala bolak-balik, akhirnya nggak selesai. Wala antum abidun ma'bud wala ana bolak-balik. Nah, itu kan terjadi semacam itu. Itu satu. Jadi cari, nah ini yang menjadi apa namanya? Yang menjadi hambatan itu karena orang itu mudah begitu percaya seorang mursyid yang soleh ketika dia menampilkan kesaktian itu sangat memukau sekali ya. Kita mudah goyang kalau melihat kesaktian tuh. Yang keluar emasnya gitu, keluar berlian lagi 1 juta jadi 2 juta 100 juta. Wah gitu, seperti itulah gitu. Sebab kenapa? Kesaktian itu tidak menjadi indikator akan kebenaran seseorang. Sama sekali. Orang sakti juga banyak yang nggak bener kok. Tukang sihir bener nggak? Enggak. Tukang sihir bener nggak orangnya? Nggak bener kan? Enggak. Sakti nggak dia? Sakti. Ya, jadi orang sakti ini orang bener aja bisa sakti, orang nggak bener nggak bisa sakti, gitu. Kalau Anda ingin punya hal ingin menjadi orang yang luar biasa gampang kok. Ya, yang sulit itu ketika Anda pengen belajar bener. Nah itu perlukan waktu yang lama. Saya sendiri sampai sekarang masih belum bener kok. Ya, masih jatuh bangun juga, masih salah juga. Kalau mau sakti mah gampang, 6 bulan juga saya bisa Anda bikin sakti. Ya, hanya tinggal yang kuat aja perutnya. Untuk tidak makan, tidak minum, tidak tidurkan hal.
Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang luar biasa, satu, Anda lepaskan kebiasaan-kebiasaan Anda. Cobalah keluar dari kebiasaan-kebiasaanmu. Kalau orang biasanya tidur, kamu jangan tidur. Kalau orang biasanya makan, kamu jangan makan. Lama-lama juga kamu sakti. Ya, itu semacam itu. Dan kemudian pada akhirnya annasu halka ilal alimun wal alimuna halka. Akhirnya sampai kepada keikhlasan juga masih rawan juga. Ya memang mencari kebenaran itu tidak semudah itu. Dengan kesombongan sebesar atom saja yang terselip di dalam hati kita. Kata Nabi, jangan bermimpi Anda masuk surga. La yadkhulu ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Enggak bakal masuk surga siapapun di antara kamu yang di hatinya masih menyimpan rasa sombong seberat atom sekalipun. Ya, memang. Ya, karena selama ini kita dikasih gambaran oleh para mubalik, para kiai, betapa mudahnya masuk surga. Yang penting sholat 5 waktu, dikirim baca subhanallah, la ilallah, man qala wa kana kalamu akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, akhir ucapannya la ilaha illallah, les mati surga gitu. Sepertilah dia. Itu jangan salahkan kita ya salahkan bagaimana. Sehingga nanti yang dijamin tidak lagi tergoda itu adalah bukan mukhlis, tapi mukhlas. Itu komitmen Tuhan. Mukhlis kita ini masih belajar ikhlas. Nanti kadang-kadang ikhlas, nanti kadang-kadang muncul kepengen disanjung juga. Kadang-kadang muncul kepengen menampilkan kepinterannya dan sebagainya. Kita masih mukhlis. Tetapi yang sudah permanen, ya forever, itu adalah al-mukhlasun. Sehingga Allah mengatakan ketika iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, di situ ada ketentuan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Udah dijamin, sudah di-stempel permanen keikhlasannya. Artinya apa? Ikhlas untuk itu, yaitu yang sudah berikrar dan konsekuen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Tuhan semuanya. Itu kemudian. Jadi memang untuk mencapai tingkat mukhlas itu ya pada akhirnya bahwa tujuan hidup kita nih dari Allah, karena Allah, untuk Allah. Bahasa itu dipakai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Gitu. Kalau kita dari Allah, karena Allah, untuk Allah semuanya. Kemudian yang ketiga, persoalan kufu memang tidak dijadikan syarat sah nikah. Kufu ini hanya dijadikan syarat afdoliyah, syarat keutamaan, tapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Itu pun teori kufu ini hanya satu, yaitu Imam Syafi'i. Yang lain enggak. Baik Hanafi, Maliki, Hambali tidak mencantumkan kufu sebagai persyaratan. Hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kufu ini bukan persyaratan sah, tapi persyaratan keutamaan. Kalau bisa yang kufu, karena kesempatan untuk harmonis, kesempatan untuk bahagia akan lebih mudah. Kufu itu dari mana? Dari usia. Diusahakan kalau kawin itu ya beda umurnya jangan keterlaluan lah. Yang ideal itu laki-laki 6 tahun lebih tua supaya pantas dipanggil AA, dipanggil Kang Mas. Kalau lebih muda kan susah manggilnya. Siti Khadijah manggilnya apa ya? Dimas. Itu lebih tua istrinya kan, berondong kan? Iya. Kamunya umurnya 70, kawin sama perempuan umurnya 16 tahun.
akan ada kesulitan. Kamunya sudah roboh, dianya sedang semangat-semangatnya. Dan aku mengecewakan usia. Nah, tapi perlu dicatat di sini kembali, usia itu dalam artian begini aja. Itu pun ada persyaratan. Sekalipun usianya sama, berdekatan, tapi kalau kesehatannya itu sudah kena TBC, kencing manis, wah, sekalipun umur masih muda ya ceritanya lain. Sekalipun umurnya sudah 75 tahun, tapi bebas kolesterol, bebas tensi tinggi, ya kan, masih perkasa, I'm strong, ya, aku masih kuat. Bisa terjadi dia bahagia kan gitu. Jadi itu formalitasnya adalah usia, tapi pada akhirnya adalah kemampuan seksual yang masih sempurna. Sebab nanti bagaimanapun pada akhirnya bahwa kebutuhan nafkah batin ini tidak mesti harus setiap hari kok. Banyak suaminya kerja di Jakarta, pulangnya seminggu sekali atau kadang-kadang sebulan sekali, tapi istrinya setia, siang bahagia, karena sekalipun seminggu sekali tapi berkualitas. Itu lebih mencukupi daripada tiap hari tapi tidak pernah puas, tidak berkualitas. Mangan angger kempong Angger. Nah itu. Kemudian yang kedua, kufu itu adalah masalah pendidikan, ya, masalah intelektualitas. Suaminya profesor doktor, istrinya enggak tamat SD, melelahkan. Jadi kufu itu tidak mesti sama S1-nya. Kalau suaminya S1, istrinya ya minimal SMA. Kalau bisa, paling tidak perlunya SMP. Jangan tidak sekolah sekali. Kalau suaminya itu S2, istrinya S1. Suaminya S3, istrinya S2. Dan seterusnya, supaya nanti komunikasinya berkualitas. Pak Habib cinta, ketika Anda punya tingkat intelektualitas yang tinggi, lalu istrimu buta huruf, melelahkan, ngajak ini nggak nyambung. Itulah maka seringkali seorang suami lebih suka berkomunikasi di luar dengan teman-temannya, rumahnya ditinggal karena istrinya tidak mampu untuk berkomunikasi, berbagi rasa dengan tingkat intelektualitasnya. Istrinya bisanya ceritanya bikin sambal goreng, bikin jangan asem, nyambel terasi yang enak, itu aja. Iya kan? Itu salah satu. Jadi artinya bahwa bisa menghambat, sampai bisa menghambat karir suami. Suaminya itu akan diangkat dari camat oleh bupati. Akhirnya kan screening lah, dipanggil anak istrinya, didata semuanya, anaknya berapa, istrinya gimana. Ya, akhirnya dipanggil oleh bupati hari Senin jam 10, istri calon-calon itu akan diadakan interogasi ya. Ya, dia apa namanya? Wawancara. Fit and proper test ya. Nah gitu. Ternyata ini istrinya ini datangnya jam 12. Diundang bupati jam 10, datang jam 12. Bupatinya kemana Bu? Kasih jam 10 jam 12. Pak, sayanya ke Kesmas dulu. Oh, ke Kesmas, iya. Yang sakit siapa? Anak saya yang sakit. Terus hasilnya apa sakitnya? Nggak tahu, kata dokter harus dikoperasi katanya. Apa yang terjadi? Dicoret itu suaminya, nggak jadi deh. Masa istrinya sampai buta huruf gimana lagi? Ya kalau bilangnya Kesmas lalu dikoperasi kan buta huruf itu tuh. Ini kan terjadi, bukan katanya, terjadi sekali kan, mempermalukan. Iya, sehingga akhirnya istri disembunyikan di rumah, nggak pernah ditampilkan kok. Ya, kalau tanya positif enggak. Memalukan sih. Iya. Nah, itu termasuk itu. Kemudian juga dari sisi sosial juga ya harus berdekatan lah. Jangan sampai istrinya orang menak jinggo ya kan. Turunan feodal ya. Yang biasa pakai haknya tuh high heel ya. Yang 1 kilan tuh 40 cm haknya. Iya, mau suaminya orang kertas maya,
disuruh mertua suruh ngantar nasi ke suaminya pakai haknya 1 kilanya ambles semuanya itu. Iya kan? Ya makan sambal terasi sama sayur lompong nggak suka, nggak lama dia kembali ke Jakarta lagi kok. Iya, suaminya jadi kiai ulama besar, istrinya nggak bisa baca Quran. Saya kasih tahu, suamimu ini suamimu bisa jadi orang besar nih, boleh besar, ya kamu ya belajar dong. Baca kitab kuning lagi, baca ngaji lagi. Ya biaran aja, yang jadi kiai kan suami saya kan bukan kiai, nah, gagal kan? Ini saya mempelajarinya dan ini bukan katanya ya. Kegagalan rumah tangga kan semacam itu. Nah, apalagi setelah itu, saya kecantikan. Ya istrinya cantik jelita kayak Edwidge Venice ya. Betul, Monica Bellucci. Monica Bellucci. Suaminya mukanya mau ketebalan. Iya, bocak banget keruan. Nah itu, ya kan jadi bahan tertawaan. Ya, bahan tertawaan. Atau sebaliknya, ya suaminya gantengnya kayak apa? Kayak Landelon, ya. Istrinya namanya Darsingkem. Ya. Siapa itu? Babu gue, ya udah. Terjadikan, ya semacam itu kira-kira. Kemudian juga masalah moral juga sama. Ya suaminya seorang imam, seorang masjid. Istrinya nggak tahu dia pakai rok, pakai hot span. Pakai rok, bukan rok mini ya, pakai hot pants ya, yang celana pendek tuh, yang kelihatan sangcutnya tuh, ya sambil disobek-sobek gitu. Ya kan nggak pantas. Tongkrong mempermalukan. Itu terjadi mana semacam itu. Masalah moral juga sama. Kemudian keturunan juga sama, yang satu turunan bangsawan, yang satunya turunannya pecak belek juga sama. Ya, nanti ujungnya jadi babunya mertua. Suruh kerja nggak dibayar kan. Nah, jadi artinya menuju kebahagiaan itu mesti banyak persyaratan. Tapi itu pun tidak dijadikan syarat sahnya nikah. Itu hanya afdoliyah, keutamanya supaya mudah beradaptasi. Maka harus ada kufu, kesetaraan macam itu. Itu saya demikian. Dilanggar sah enggak? Ya sah saja sih. Tapi kan rawan untuk pecah ternyata. Iya, tidak abadi. Ini. Kemudian apa lagi ya? Mana masalah turunan ini? Ini saya memahami bahwa lidiniha, walimaliha, walinasabiha. Orang cari turunan darah biru, anaknya kiai, bapak tuanya kiai, buyutnya kiai, cicitnya kiai, ini turunan. Padahal yang saya maksud ini, keturunan ini keturunan yang sehat, bukan darah biru. Saya tidak yakin ada darah birunya, darah semua merah. Ya, silakan, gulet ya yo. Ya, darah itu nggak ada yang biru. Mas turunan itu maksudnya jalur yang sehat. Coba tanya, bapakmu ada darah tinggi enggak? Ibumu ada kolesterol enggak? Kakekmu kena diabetes enggak? Ada turunan gila enggak? Turunan itu kesehatan, bukan turunan darah biru, bukan. Nah kalau mamanya gila, uaknya gila, uaknya gila, ya siap-siap aja. Ya kan begitu. Semacam kira-kira. Dan biasanya kalau turunan gila itu biasanya pernikahan yang berkerabat dekat, incest, dengan kakak dengan adik, ibu dengan anak, bapak dengan anak, kakak dengan adik, yurithul fasad. Ini kata Nabi, yurithul fasad, akan menimbulkan kerusakan, hancur, ya idiot, ya cacat, ya buta, ya tuli, ya segala macam, retardasi mental karena incest itu. Makanya ya mungkin dulu nenek moyangnya kesannya nih bentuknya gila. Nah itu sebab deoksiribonuklease itu bisa ditrace, ditelusuri sampai 400. A anak B, B anak C terus itu
masih nyambung. Ya, informasinya tidak hilang. Ya, artinya dari sampai ke cucu cicitnya kena lagi ya, nanti ini lagi itu. Jadi artinya mungkin masalah keturunan kufu ini bukan turunan darah berdarah biru, tapi turunan yang sehat walafiat. Bahkan kalau perlu, kalau setuju, nanti ada persyaratan surat kesehatan orang mau kawin nih. Artinya tidak pernah kena sipilis, tidak kena penyakit AIDS. Iya, itu perlu. Jangan sampai kita gambling dong. Anak kita diserahkan sama orang yang dia kena penyakit AIDS. Tapi ini melanggar etika nggak, saya nggak tahu lah. Nih, kalau ada usul begitu, bagaimana kira-kira? Silakan kita fluorkan aja. Setuju nggak kalau adanya tes kesehatan? General apa check up ya? Dari darahnya, keringatnya, liurnya, semuanya dicek semuanya itu, dites semua itu. Sehingga kita tidak membeli kucing dalam karung begitulah. Makasih gitu aja. Ya, terima kasih Buya untuk penjelasan.